Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita ingat materi sebelumnya tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, coba diingat-ingat kembali. Seberapa banyak kebutuhan kita sebagai manusia dan seberapa banyak alat pemuas kebutuhan itu sendiri, atau yang kita sebut barang dan jasa. Nah, perbandingannya bagaimana? Banyak kebutuhannya atau banyak alat pemuas kebutuhannya? Nah, yang terjadi adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas, ya. Nah, kita bisa melihat ya dari istilahnya manusia dari ujung dunia satu sampai ujung yang paling kanan itu ya. Mulai Indonesia, ada Australia, Amerika Serikat, ya, Tiongkok dan seterusnya. Saya rasa semua manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Tetapi kita dengan melihat peta dunia ini mengatakan bahwa apa? Alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Begitu ya kira-kira. Nah, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan usaha menghasilkan maupun menggunakan alat pemuas kebutuhan, manusia harus selalu bertindak ekonomis. Oke ya, bertindak ekonomis. Artinya apa? Setiap penggunaan sumber alam dan alat pemuas harus dapat menghasilkan kepuasan yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, untuk bertindak ekonomis, manusia harus selalu mempertimbangkan perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai dari kegiatan ekonominya. Dengan selalu mempertimbangkan perbandingan antara pengorbanan dan hasil, maka sebenarnya manusia telah berpedoman pada prinsip ekonomi. Ya, sekali lagi, manusia tersebut sudah berpedoman pada prinsip ekonomi. Jadi, pada dasarnya prinsip ekonomi merupakan pedoman bertindak bagi manusia dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan yang rasional antara pengorbanan dan hasil. Oke ya, itu kira-kira apa yang namanya prinsip ekonomi. Baik, prinsip ekonomi mengandung pengertian sebagai berikut. Ada dua hal nanti yang saya akan sampaikan. Yang pertama, dengan pengorbanan yang tertentu dapat dicapai hasil yang semaksimal mungkin. Ya, jadi kata kuncinya di sana apa? Yaitu pengorbanan tertentu yang dicapai atau hasilnya harus maksimal. Oke ya. Semoga paham pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, atas hasil yang telah ditentukan diusahakan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Jadi kata kuncinya adalah hasil ditentukan, pengorbanannya kecil atau sekecil-kecilnya.
Jadi prinsip ekonomi itu seperti ini ya, dua pernyataan ini sebenarnya ini sama. Ya, jadi tolong dipahami. Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman, coba perhatikan contoh berikut. Anda akan membuat roti donat. Untuk itu telah disediakan bahan-bahan roti sebagai pengorbanan begitu ya. Dalam jumlah tertentu, uang yang secara rasional dapat menghasilkan 30 donat. Dengan bahan-bahan yang tertentu itu, Anda harus dapat menghasilkan donat sebanyak-banyaknya, yaitu 30 donat atau lebih tanpa mengurangi kualitas donat yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini tentunya harus dihindari pemborosan-pemborosan sehingga tidak ada bahan yang terbuang atau rusak. Nah, kata kuncinya di sini apa? Ya, ada pengorbanan dalam jumlah tertentu. Ya. Dan nanti hasilnya atau hasil donat ini harus sebanyak-banyaknya. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi prinsip ekonominya di situ yang saya garis merah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Anda diminta membuat sebuah kursi dengan kualitas yang telah ditentukan. Secara rasional, meja tersebut akan memakan biaya pembuatan sebesar Rp200.000. Dengan berprinsip ekonomi, Anda harus dapat menghasilkan kursi tersebut dengan biaya atau pengorbanannya yang sekecil-kecilnya, yaitu sebesar Rp200.000 atau kurang tanpa mengurangi kualitas kursi yang telah ditentukan. Nah, kata kuncinya apa di sini? Nah, kualitas yang telah ditentukan, biaya atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Nah, itu prinsip ekonomi dalam contoh kasus ini. Begitu ya kira-kira. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik. Nah, jika manusia dapat menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonominya, maka tidak akan terjadi pengorbanan yang sia-sia. Dan setiap pengorbanan akan dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih. Sekian video tentang prinsip ekonomi. Semoga bermanfaat.